Kita masuk ke soal nomor 74 ya. Di sini dikatakan Maharata Banks start with the 30 in bank capital. Nah, jadi kalau kalian ada soal seperti ini langsung dapat informasi bank capital $300. Lalu dikatakan dari 300 bank capital depositnya $1.200 dan dikatakan 10% dari deposit itu digunakan untuk reserve. Nah, berarti kalian udah dapat nih deposit 1.200, kalian mungkin pertama-tama kalian bisa bikin gini ya kalau mau natural nih. Ada assets, ada liability. T account ya. Di sini ada pertama-tama kalian tahu capital 300, jadi tulis nih capital 300. Terus dikatakan deposit 1.200. Lalu dikatakan 10% dari deposit masuk ke reserve. Nah, berarti 10% dari 1.200 adalah 120. Maka di sini bisa tulis reserve sebesar $120. Nah, terus perhatikan keterangan selanjutnya. It used the rest of its asset to make bank loans. Artinya apa? Sisa dari asetnya atau aset selain reserve itu seluruhnya loans. Nah, baru di sini kita, kayak loans-nya ini kita bisa asumsikan 100% dari sisanya. Nah, bagaimana saya tahu besarnya loans? Karena kita harus tahu dulu konsep accounting-nya ya. Bahwa total aset sama dengan total liability. Tambah total equity. Nah, di sini nggak ada owner's equity-nya, nggak ada total equity, maka total aset sama dengan total liability. Nah, bisa nggak kita cari total aset? Bisa, karena kita tahu bahwa total liability-nya sudah bisa kita ketahui dengan menjumlahkan capital dan deposit yang hasilnya sebesar $1.500. Sehingga total asetnya itu juga $1.500. Nah, karena kita sudah tahu reserve dan kita juga tahu bahwa sisa uang dari aset itu digunakan untuk loans, berarti kita tinggal mencari $120 ditambah berapa supaya hasilnya jadi 1.500. Berarti 1.500 dikurang 120. Hasilnya adalah $1.380 untuk loans. Oke. Maka kita sudah bisa membentuk T account-nya. Ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah berapa leverage ratio. Nah, supaya kita bisa mencari leverage ratio, kita perlu mengetahui rumusnya. Rumus dari leverage ratio adalah total asset, bisa juga total liability, tapi nanti definisinya agak beda ya. Leverage ratio adalah total aset yang keseluruhan yang dipunya dibagi dengan bank capital yang dimiliki. Di mana total asetnya kita tahu sebesar $1.500, sedangkan bank capitalnya itu sebesar $300. Maka 1.500 dibagi 300 hasilnya adalah 5. Ya, maka opsi yang benar adalah E. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya kalian samar-samar dalam rumusnya? Misalnya kebalik, kalian akan menjawab 0,2. Atau misalnya kalian pikir leverage ratio adalah capital per deposit atau deposit per capital. Maka kalian akan menjawab, kalau capital per deposit kalian akan jawab kalau deposit per capital kalian akan jawab angka 4 ya. Lalu kalau misalnya kalian menganggap leverage ratio itu adalah ini ya, bisa jadi reserve per capital atau capital per reserve, kalian bisa jawab opsi B dan C. Makanya kalian perlu tahu rumusnya, dan kita mesti tahu apa arti leverage ratio ya. Leverage sendiri bahasa Indonesianya adalah pengungkit. Jadi dia pada dasarnya leverage ratio itu mau bicara tentang berapa banyak uang di capital yang bank owner itu punya kontribusi ya, dan sisanya itu digunakan untuk meminjamkan uang. Nah, ini saya kasih contoh interpretasi ya. Secara jawaban kalian udah bisa jawab bahwa 74 jawaban yang E. Tapi di sini saya mau kasih tahu cara interpretasinya untuk leverage ratio. Jadi ketika dikatakan leverage ratio sebesar 5, artinya setiap dolar capital, nah ingat kan total aset dibagi bank capital, artinya apa? Setiap $1 bank capital, for every dollar of capital that the bank owners have contributed, the bank has $5 of asset. Jadi menunjukkan rasio antara jumlah aset yang dipunya dengan bank capital. Ya, karena total aset dibagi bank capital 5 artinya setiap dolar capital yang dimiliki oleh bank yang dikontribusikan, itu bank punya $5 aset. Nah, tetapi di dalam $5 aset, $4 itu digunakan untuk meminjamkan uang. Oke? Setiap $4 digunakan untuk meminjamkan uang, sedangkan $1 untuk capitalnya, ya. Jadi nanti kalau kalian dapat leverage ratio-nya 30, berarti di sini 30, di sini 29. Gampang ya rumusnya, tinggal N-1. Seperti itu ya, ini untuk interpretasinya dan ini untuk perhitungannya, oke? Sekian saja untuk nomor 74, semoga kalian bisa mengerjakannya kalau ada soal serupa seperti ini ya. Oke, terima kasih.